Halo guys, kembali lagi di YouTube channel Master Blade Gaming. Oke, pada kesempatan kali ini gua mau main Supremacy. Cuman gue mau bareng Drivewheel and Karashima. So, kita tunggu aja gimana kita bermain di dalam in-game-nya. Tapi sebelum itu gue menjelasin dulu dan disclaimer dari awal bahwa Karashima ini mau ngejual akunnya di server 135 ini. So bagi teman-teman yang mau beli atau mau nego, silakan hubungi gua di description gua akan cantumin IG gua. Nanti di situ juga tertera sama Facebooknya juga kalau lu pada mau hubungin gua terkait akunnya. Untuk akunnya harganya berapa itu tinggal lu hubungin gua aja. Nanti gua kasih tahu harganya. Cuman tapi gua kasih tahu, don't be expect this account will be cheap ya, because the account having that Zhuge Liang and Lu Bu, so you must thinking very important. I mean like yang bener-bener lah gitu untuk tawarnya atau negotiationnya. Gue cuma mau disclaimer itu dulu tuh. Harganya pasti sangat oke. Karena to be honest Zhuge Liang juga cukup mahal, Lu Bu pun juga cukup mahal. Jadi kayak lu kalau nawar misalnya 1.500.000, gua lebih baik pada mundur deh gitu kan. So this account is old server ya, kan dia ada di old server, terus dia punya Zhuge Liang juga. Jadi makanya lu pada cepet deh buru kontak-kontak ke gua atau enggak ke orangnya langsung. Kalau ke orangnya langsung lu chat ke di in game-nya, namanya Karashima. Nah gampang dah itu urusannya. Oke, nanti hubungin gua aja gitu, ada di bawah. Oh ya, oke, gue langsung ke in game aja. Nih sekarang gue lagi make Lu Bu. Pada kesempatan kali ini, maksudnya pada video yang sekarang ini, gue main Lu Bu. Gue tuh mau ngejar ranking satunya ini sih, Hall of Fame-nya untuk Supremacy. Cuman ya semampunya gue aja. Kalau bisa sampai Hall of Fame ya bersyukur, kalau enggak ya sudah gitu loh. Tabah aja lah kalau kalah juga. Kalau misalnya nggak berhasil juga tabah ya. Yang penting gue mau mencoba untuk bisa ranking 1 di seluruh server itu. So ini gue main sama Drivewheel. Oh ya, kalau Drivewheel dengan Karashima ini sebenarnya salah satu player yang cukup bagus. Apalagi gue juga baru tahu Drivewheel tuh baru sekali apa 2 kali main sebelum ini gitu. Nah kalau Karashima udah hampir sering, tapi nggak sering-sering banget juga gitu, karena pasti awal-awal awal-awal rank ini aja baru gua nge-push sama Karam yang lain. Tapi kalau pas sudah di akhir-akhir season gue pasti nge-pushnya sama trio masketir itu gitu, itu udah pasti. Tapi kalau di game ini menurut gua skill yang memang mumpuni itu adalah mungkin Max, Nusa juga, terus Spartan. Kalau skill ya kalau skill Spartan, Rain, Max gitu. Nusa sama gua. Terus bisa sama Rick juga lumayan jago. Cuman tapi kalau Rick tuh kadang gua main sama Rick tuh adalah kurang chemistry aja kadang gitu. Gue jujurnya di situ aja. Terus kemudian siapa ya, Duo juga bagus. Duo sangat bagus juga. Duo juga lumayan. It's better lah Duo much better for the Supremacy. Terus Drivewheel. Nah terus habis itu baru Roman,
Ada Livian juga bagus. Roman sama Livian tuh hampir sama 11-12 untuk skillnya. Nah kalau dari segi chemistry, gue jujur ya, gue kalau chemistry tuh gue bagusan sama si, udah pasti dong, Max sama Nusa. Terus kemudian antara Karashima sama Duo tuh hampir 11-12. And then Spartan gue main 2 game apa 3 game doang kalau gak sama dia. Terus habis itu sama Ren dulu baru Spartan, baru Livian Rohman itu 11-12 untuk chemistry-nya gue sama dia. Terus si ini apa namanya, siapa sih terakhir Dravel. Sisanya gue belum pernah main bareng. Oh ada Jack Lee juga lumayan. Untuk chemistry. Tapi kadang suka kalau bandingin sama Rohman sama Livian dia masih di bawah, tapi dia oke lah untuk chemistry. Rada kesel juga gitu. Kenapa gue bilang chemistry rada kurang? Karena kan gue tipikal yang kalau misalnya lupa dengerin sebelumnya, gue tipikal orang yang main barbar. Kalau misalnya timnya nggak bisa bantu buat saling nge-backup atau gimana pun itu, iya udah gitu loh. Maksudnya gue tuh kadang suka keselnya tuh gini. Kenapa gue bilang tipikal barbar? Terus kenapa gue kesel? Karena gue tuh maju pasti harus ada yang mati satu. Itu wajib dan kudu mati nih, kayak gini nih. Gue masuk mati itu pasti harus. Kalau enggak mah percuma juga cuy gitu. Sorry ya, gue jadi nggak ngomongin gameplay ini ya. Tapi ini gue cuma nanya mau jelasin kenapa gue kayak chemistry ke para pemain 135 tuh kadang ada yang kurang, ada yang gimana. Ada kalau misalnya di video-video sebelumnya kalau gue pernah jelasin, oh kenapa gue suka banget sama ini. Nggak, itu karena literally chemistry-nya doang. Chemistry gitu. Nah ini gue rasa nggak perlu jelasin terkait Lubu banyak-banyak lagi ya, karena hampir semua kemarin yang di video juga gue udah jelasin terkait apa sih kegunaannya Lubu, pasifnya Lubu apa aja, terus kenapa menjadi hero 22 yang cukup ngeri kalau menurut standar tua. Itu karena ya kembali lagi pasifnya dia tuh dia bisa kayak ngasih TB-in defense gitu, dan pasif keduanya lah dia bisa nambah darah kalau dia udah dalam mode monsternya gitu. Dan itu Lubu, cuma hanya di Lubu itu gue seneng banget sih, literally seneng banget kalau makin Lubu. Nah beda juga kalau macam kayak di Anway gitu, kayak Macau. Kalau Macau stunnya waduh minta ampun dah, nggak ada yang bisa ngalahin. Kalau di Anway itu tanky, tapi tankinya Lubu sama di Anway gue masih megang Lubu. Kenapa? Karena Lubu tuh tidak hanya tanky, jadi kayak lu ada nambah darahnya juga gitu. Jadi kayak lu bikin kesel sendiri gitu. Nah ini gue rasa gue udah selesai sama mereka untuk game pertama. Gue lanjut lagi game yang kedua. So let's check this out for the next match with there. Dan gue cukup bangga, cukup kaget juga. Dravel paham betul cara main mekanik gameplay begini gitu. Makanya gue nggak terlalu kesel gitu sih kalau tiba-tiba Dravel buat ulah atau segala macam, karena gue yakin juga si Dravel ini pinter main timingnya gitu. Begitu juga dengan Karashima. Kalau Karashima sih gue udah hafal juga gitu. Nah di sini kita Dravel pakai Jiaksu lagi sih. Sebenarnya Jiaksu itu tipikal yang kayak lu masuk nyerang, habis itu lu cabut udah, nggak perlu lu harus stay banyak lama-lama atau serang di di musuhnya, nggak perlu, karena dia ada pasifnya sendiri. Itu si Jiaksu dia pasifnya tuh ini
nambah darah juga. Ya nambah darah juga tuh Jiaksu pasifnya. Tapi kalau udah kena si bisanya lah ibaratnya, kayak gini nih, bisanya dia bisa nambah darah tuh. Nah cuman bedanya sama Lubu kan, kalau Lubu kan nambah darahnya juga terus menerus kalau misalnya dia punya ini kan, yang kurungannya kan. Nah kalau Jiaksu tipikalnya dia kalau selama bisanya masih nempel di dalam tubuhnya itu bakalan yang si Jiaksunya itu bakalan nerima darahnya gitu. Itu yang gue seneng sih dari hero Jiaksu. Gue nggak tahu lagi nanti Simai gimana. Gue pengen tahu banget gameplay Simai gimana. Karena gue yakin gue pengen beli tuh Simai. Gue bisa kekumpul 70.000 atau 100.000 diamond lagi gems gue bakalan kumpulin. Nah ini permainan Tai Chi tuh sebenarnya kadang suka ini doang tau, mana nunggu lama-lama tembak, tapi sebelum mana itu dia taruh bom gitu. Nah bom-bomnya itu ada 3 tuh, bom kayak healing, bom bikin stun, terus bom damage kalau nggak salah seinget gua. Nah yang harusnya sering pakai itu adalah bukan healing sih, healing ya, cuman tapi nggak healing yang gede banget itu loh. Nah yang harusnya digunain tuh damage atau enggak yang stun kejut. Kalau misalnya dalam keadaan one by one gitu. Tapi kalau dalam keadaan jarak jauh gitu mending ini yang healing. Karena ketika mereka dekat kita dapat darah gitu loh, kita langsung cabut. Tapi semua kalau untuk Tai Chi ini ya, semua bukan pasif ya, semua ketika dia dapetin atau terima bomnya tersebut itu si Tai Chi-nya itu memberikan efek slow. Itu yang gue tahu. Jadi kayak mau yang damage, mau yang stun, mau yang ngisi darah gitu, dia pasti ngasih efek slow. Ini gameplay yang kedua. Oke, gue rasa itu aja sih untuk permainan sekarang. Thank you para new player, see you when I see you, bye bye. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, and comment video ini. Kalau seru nanti ditonton lagi berikutnya. Bye bye.